Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, terhindar dari COVID-19. Di saat pandemi ini banyak sekali orang-orang atau remaja yang mengalami depresi atau stres. Karena apa? Pada saat COVID-19 ini memang dampaknya sangat luar biasa terhadap kita semua. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang depresi dan solusinya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, agar siswa dapat mengidentifikasikan faktor yang mendorong terjadinya depresi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan penyebab adanya depresi. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan gejala-gejala depresi. Yang keempat, siswa dapat menganalisis dan mencari solusi dari depresi. Nah, sejumlah faktor lain yang mendorong bunuh diri pada remaja. Yang pertama, karena adanya depresi berskala tinggi. Nah, depresi berskala tinggi ini biasanya remaja itu mengalami permasalahan yang sangat berat yang dirasakan, sehingga tidak mampu mengendalikan emosinya. Dan biasanya yang menangani kalau sudah remaja itu mengalami depresi berskala tinggi, yang menangani adalah seorang psikolog atau psikiatri. Psikiatri ini sejenis dokter atau sama seperti dokter, dia memberikan obat sehingga dapat menyembuhkan depresi pasien. Kalau seorang psikolog itu, apabila seorang itu sudah diobatin oleh seorang psikiatri untuk mengembalikan rasa percaya dirinya, maka seorang psikolog yang akan membantu. Yang kedua, faktor remaja melakukan bunuh diri karena adanya penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya anak-anak atau remaja apabila mengalami permasalahan, maka dia akan lari ke hal-hal yang negatif, yaitu mengkonsumsi narkoba. Nah, dengan adanya dia mengkonsumsi narkoba, maka akan menimbulkan halusinasi. Apabila remaja itu tidak bisa menangani atau tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, maka cenderung remaja itu dengan halusinasinya, remaja itu akan mencoba untuk bunuh diri. Yang ketiga, faktor kehampaan dukungan orang tua. Nah, remaja yang mempunyai masalah karena dia tidak ada kedekatan dengan orang tua, maka remaja itu cenderung akan bunuh diri. Karena apa? Karena orang tua dia mengalami kehampaan. Karena apa? Karena dia tidak dekat dengan orang tua. Orang tua tidak bisa merangkul remaja itu. Remaja tidak bisa remaja tidak bisa menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, karena kurang dukungan dari orang tua, maka percobaan untuk bunuh diri terkadang terjadi pada remaja. Itu salah satu faktor kehampaan dukungan dari orang tua. Selanjutnya adalah faktor yang mendorong bunuh diri pada remaja, yaitu karena adanya konflik hubungan. Nah, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga. Nah, karena dia tidak mampu untuk menangani permasalahannya, konfliknya dengan temannya atau dengan keluarganya. Nah, sehingga mendorong untuk remaja itu melakukan bunuh diri. Yang keempat, yaitu penyakit kejiwaan. Faktor yang mendorong yaitu adanya penyakit kejiwaan. Nah, biasanya ini diakibatkan karena adanya gen atau genetik, atau dari kecil memang ada kejiwaan, ada penyakit kejiwaan pada remaja.
Selanjutnya itu faktor yang mendorong bunuh diri pada remaja, yaitu karena kehilangan orang-orang tercinta dalam hidupnya, patah hati atau kehilangan orang tercinta di keluarganya, orang tuanya, sahabatnya. Nah, itu menimbulkan faktor yang mendorong remaja untuk melakukan bunuh diri. Yang selanjutnya adalah adanya pengangguran. Nah, karena tidak sekolah, tidak kerja, tidak punya aktivitas apa-apa, sehingga remaja mengalami depresi, sehingga hal itu yang akan mendorong remaja untuk melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya adalah perfeksionis yang tidak rasional. Terkadang remaja mempunyai keinginan atau sesuatu yang perfect, yang istimewa atau sempurna, tetapi tidak rasional dengan kenyataannya. Nah, itu terkadang akan menimbulkan faktor pendorong remaja untuk melakukan bunuh diri. Nah, selanjutnya adalah apa sih depresi itu? Menurut American Psychiatric Association, depresi merupakan suatu gangguan mental yang spesifik yang ditandai dengan adanya perasaan sedih, putus asa, kehilangan semangat, merasa bersalah, lambat dalam berpikir, menurunkan motivasi untuk melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, gejala-gejala depresi pada remaja yang pertama yaitu kehilangan minat dan kegembiraannya. Jadi remaja akan merasa kehilangan bakat dan minatnya, keceriaannya, canda tawanya. Yang kedua, gejalanya depresi pada remaja, maka berat badan akan mengalami penurunan yang drastis. Yang ketiga, gejala depresi pada remaja akan mengalami insomnia atau kesulitan tidur atau hipersomnia, yaitu kebiasaan tidur yang berkepanjangan, yang lama. Selanjutnya, gejala depresi pada remaja akan mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas. Jadi remaja akan tidak mempunyai aktivitas, tidak berminat atau menurun minat dalam melakukan aktivitas, itu mengalami penurunan. Selanjutnya, gejala depresi pada remaja, maka remaja itu akan mudah sekali menangis, merasa sensitif dan marah. Selanjutnya, gejala depresi pada remaja, biasanya remaja merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Selanjutnya, gejala depresi pada remaja maka akan munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. Selanjutnya, remaja tidak tertarik dan tidak mempunyai motivasi terhadap segala hal. Depresi pada remaja biasanya gejalanya munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri, atau adanya rencana spesifik untuk bunuh diri. Nah, penyebab depresi pada remaja, yang pertama adanya genetik. Genetik ini adalah keturunan. Jadi penyebab depresi salah satunya yaitu adanya genetik atau keturunan dari orang tua atau dari keluarga. Yang kedua yaitu pengalaman masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan. Nah, terkadang remaja di masa kanak-kanaknya terkadang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Nah, itu penyebab depresi. Kemudian penyebab depresi pada remaja yang ketiga adalah adanya karena dia sering merokok. Nah, itu juga karena dengan merokok terus maka terjadi menyebabkan depresi pada remaja. Yang keempat, penyakit tiroid. Yang kelima, kebiasaan kurang tidur.
Karena kebiasaan kurang tidur, akhirnya pada saat pagi kelelahan, maka remaja akan menyebabkan remaja itu depresi. Selanjutnya, karena terlalu banyak menggunakan media sosial. Nah, dengan menggunakan media sosial, melihat tayangan-tayangan televisi atau film yang kurang bagus atau yang negatif, maka itu penyebab depresi pada remaja. Nah, dampak depresi remaja. Depresi dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi si penderita, seperti terganggunya fungsi sosial, fungsi pekerjaan, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, mengalami ketidakberdayaan yang dipelajari, bahkan hingga tindakan bunuh diri yang menyebabkan adanya kematian. Nah, itu dampak depresi pada remaja. Solusi untuk mengatasi depresi yang pertama adalah terapi jasmani atau agama. Ya, terapi jasmani atau agama ini berhubungan dengan Tuhan. Apabila mempunyai masalah, terapi yang paling ampuh adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Berdoa, sholat, mengaji, karena hanya Tuhan yang bisa membantu dan merubah takdir kita. Yang kedua, solusi untuk mengatasi depresi yaitu terapi orang tua. Terapi orang tua sangat penting apabila kalian sedang mempunyai masalah. Orang tualah yang paling tepat untuk diajak curhat, bercerita. Nah, jadikanlah orang tua sebagai pelindung kalian, sebagai sahabat kalian. Jadi jangan segan kalian untuk bercerita terhadap orang tua, karena orang tua itu adalah pelindung kita. Yang ketiga adalah terapi musyawarah. Apabila remaja mempunyai masalah, ada permasalahan dengan keluarga atau teman, usahakan untuk selalu mengambil jalan musyawarah. Dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, terapi keluarga. Keluarga adalah orang yang paling tepat untuk kalian ajak bicara apabila ada permasalahan-permasalahan. Karena peran keluarga sangat penting bagi diri kita untuk melindungi kita dari segala hal. Yang kelima, terapi psikolog. Nah, apabila remaja mengalami mempunyai masalah dan sampai pada tahap yang paling tinggi atau depresi, maka datanglah ke psikolog, karena biro psikolog akan membantu mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi remaja. Nah, kalau untuk di sekolah, datanglah ke guru BK, ya, karena guru BK akan membantu kalian untuk menangani solusi-solusi yang akan permasalahan yang kalian hadapi. Nah, yang kelima, terapi olahraga. Nah, lakukanlah rutinitas olahraga paling enggak dalam 1 minggu itu 1 kali. Karena dengan olahraga maka jiwa kita selalu sehat, badan kita selalu sehat. Dengan kondisi badan kita yang sehat, tentunya kita akan terjauh dari depresi. Nah, baik anak-anak, itu materi yang paparan materi yang Ibu sampaikan. Apabila kalian mempunyai masalah, permasalahan apapun, maka kalau di sekolah itu ada guru BK yang siap akan membantu kalian. Nah, untuk setelah materi ini tidak ada tugas. Selama 2 minggu silakan kalian yang punya masalah, silakan kalian curhat di kolom komentar. Nanti Ibu akan berusaha untuk mencari solusinya. Apapun permasalahannya, silahkan kalian
sampaikan di kolom komentar. Jadi materi